Saatnya telah tiba membaktikan diriku. Rakyat membutuhkanku untuk menyelamatkannya. Takkan ragu aku bertindak dengan jiwa dan raga. Ayo kawan semuanya, Tuhan beserta kita. Kini tibalah waktu, sing-singkan lengan baju. Masyarakat menunggu untuk saling membantu. Dengan semangat setia dan ramah, mari menolong sesama. Ayo pramuka peduli, bangunlah negeri ini. Baik, sudah selesai pemaparan lagu-lagunya. Sekarang waktunya ke acara selanjutnya, itu sambutan-sambutan yang akan dilakukan oleh Pamong. Kepada sambutan pertama oleh Pamong Saka Nasional kepada Kak Dr. Haryadi Wibowo SH Mars, dipersilakan. Terima kasih Kak Rahma ya, MC-nya. Kak Wahyu nggak hadir, Ketua Sangker Nasional Angkatan ke-5. Kalau Kak Wahyu hadir, sebaiknya ada kata pengantar, tapi kalau mungkin karena jaringan, saya berikan pengantar dulu, nanti Kak Wahyu kalau memang bisa join, bisa memberikan pengantar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan, dan salam pramuka, dan salam SBH. Yang terhormat kakak-kakak yang saya hormati, sayangi, para pembina, instruktur, Pamong, Saka Bagdusada, maupun saka-saka yang lain, maupun kepramukaan. Yang terhormat Kak Dr. Gigi Widya, Dr. Wiwit ya panggilannya, itu yang menggantikan Kak Imran, karena seminggu yang lalu Kak Wiwit ini dilantik oleh Kak PGS, Kak Menteri Kesehatan, menjadi Direktur Promkes, sebagai Ketua Binsakernas Harian.
Yang terhormat Kak Kodrat, yang malam ini beliau ada kedukaan karena kakak beliau tadi siang meninggal, dan Kak Bambang Sarjono, pencipta lagu tadi, Pramuka Peduli, yang malam ini segera join, dan juga yang saya sayangi, Sangkernas Angkatan kelima maupun Sangkernas Angkatan pertama dan keempat yang hari ini hadir. Saya berikan atensi yang luar biasa, apresiasi atas terselenggaranya webinar putaran yang mungkin ke-15 ya, yang kali ini di edisi awal September 2022, latihan bersama virtual yang tentunya meskipun pandemi belum usai benar, tapi saya berikan apresiasi latihan bersama nasional virtual yang diadakan oleh Sangkernas ini sangat agile adaptif, kiranya dapat memberikan pedoman bagi kita semua bahwa inilah yang paling aman yang perlu kita bisa sikapi dan kita pedomani. Meskipun beberapa kali sudah berusaha untuk mengadakan offline, tapi kita masih terbatas. Sebagai informasi awal, terima kasih pada kakak-kakak yang telah berkontribusi penuh terhadap Jambore Nasional, cukup memuaskan, dan juga selamat untuk nanti yang kita akan bertemu di Peransaka Nasional di awal November di Bangka Belitung, dan nanti berikutnya akan ada kemah-kemah atau pertemuan baik nasional maupun internasional. Kalau yang internasional Korea di 2023 ya, Agustus kalau nggak salah, saya sudah dapat undangannya. Moga-moga semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap solid dan kompak, tetap menjaga kesolidaritasan kita sebagai insan pramuka. Sekali lagi saya terima kasih kepada Sangkernas Angkatan kelima, terima kasih pada semua penggiat pramuka yang hampir 100 mengikuti latihan bersama nasional secara virtual. Saya kira cukup itu, saya mewakili Mabisaka maupun pamong yang lain. Sementara saya buka dulu secara resmi supaya acara tidak terlalu molor. Indonesia bagian timur juga tidak terlalu malam. Saya kira cukup sekian. Saya buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan waktu dan tempat kami kembali kepada MC dan moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam SBH. Terima kasih Kak Dr. Haryadi atas sambutannya. Langsung saja sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan membacakan tata tertib kegiatan. Nah, tata tertib WASH atau Webinar of Scout Healthy edisi ke-17. Sebelumnya, agar acara dapat berlangsung dengan tertib, bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan pelaksanaan acara. Yang pertama, seluruh peserta dimohon untuk menggunakan pakaian pramuka atau bebas sopan. Yang kedua, semua peserta menggunakan nama asli dengan format nama peserta _ asar pangkalan atau institusi, dan dimohon untuk tidak menggunakan nama perangkatnya. Yang ketiga, semua peserta dimohon mengaktifkan video selama acara berlangsung, kecuali bagi yang terkendala sinyal. Yang keempat, saat penyampaian materi, mikrofon di aplikasi Zoom agar dinonaktifkan atau di-mute. Yang kelima, peserta yang memiliki pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom chat Zoom. Yang keenam, seluruh peserta akan diberikan e-sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang sudah registrasi dan hadir dalam acara melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, peserta yang mengisi daftar hadir absensi kegiatan WASH dan evaluasi pada link yang diberikan melalui kolom chat di aplikasi Zoom. Nama yang tercantum di sertifikat adalah nama yang dicantumkan pada saat form presensi. Jika ada kesalahan penulisan nama atau gelar, maka bukan tanggung jawab panitia. Yang ketujuh, link daftar evaluasi dan presensi akan diberikan di penghujung acara. Yang kedelapan, sertifikat akan dibagikan kepada peserta H+7 setelah acara berlangsung. Yang kesembilan, semua peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan WASH dengan tertib. Acara selanjutnya yang telah dinantikan bersama yaitu pemaparan materi dari kita, yaitu sebelum masuk pada pemaparan materi, saya akan membacakan CV. Sebentar.
Kak Muhammad Wahyu Hairul Rizal merupakan lulusan Universitas Ibnu Sina dengan gelar Sarjana Komputer, program studi Teknik Informatika, dengan nomor HP dan email tertera, dengan riwayat pendidikan Universitas Ibnu Sina, Teknik Informatika, Agustus 2018 sampai Agustus 2022, SMK Negeri Batam, Juli 2013 sampai Mei 2016, dengan pengalaman organisasi, dari 2014 sampai 2015 merupakan pemangku adat Ambalan Tengku Umar, kemudian Dewan Racana pada tahun 2018 sampai 2021 Racana Avicenna, kemudian menjadi Pamong Saka 2019 sampai sekarang, anggota Dewan Saka dari 2014 di Saka Bakti Husada Bapelkes Batam, dan anggota Sangga Kerja Latbernas SBH tahun 2020-2021, dan sekarang menjadi Ketua Sangga Kerja Latbernas SBH. Langsung saja kepada Kak Wahyu, waktu dan layar kami persilahkan. Mohon maaf ada yang bocor. Baik, terima kasih Kak Rahma atas waktunya. Semangat pagi semangat semuanya. Salam Pramuka. Mohon maaf Kak, suaranya kurang terdengar. Oke, halo. Suaranya sudah terdengar dengan jelas ya? Ya, sudah. Oke, siap. Nah, saya ulangi sekali lagi. Semangat pagi kakak semuanya dan salam Pramuka. Yang saya hormati Kak Dr. Gigi Widiawati MKM atau yang mewakili sebagai Ketua Harian Pinsakanas Saka Bakti Husada. Kemudian yang saya hormati pula Kak Dr. P.A. Kodrat Pramudo selaku unsur Mabisaka Saka Bakti Husada tingkat nasional. Dan yang saya hormati Kak Dr. Haryadi Wibowo S. Samar selaku Pamong Saka Nasional serta Kak Dr. Bambang Sarjono selaku unsur Mabisaka Bakti Husada tingkat nasional. Kebetulan Kak Dr. Gigi Widiawati MKM berhalangan hadir ya pada kegiatan khusus malam hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak nih kepada kakak semuanya yang udah hadir pada malam hari ini bersama-sama kami Sangga Kerja Latbernas latihan bersama Saka Bakti tingkat nasional, yang dimana pada putaran kali ini kita melaksanakan kegiatan serupa yaitu webinar of Scout Healthy, atau kalau dalam Indonesianya itu seminar tentang pramuka Saka Bakti Husada ya kakak semuanya. Akan tapi pemaparan materi yang disampaikan atau mungkin informasi yang diberikan itu tidak hanya seputar tentang kesehatan atau tentang pramuka Saka Bakti Husada saja, melainkan ada beberapa yang lainnya. Seperti yang udah pernah laksana, yaitu kita pernah melaksanakan agenda WUS dengan tema tentang kepemimpinan, kemudian dengan tema teknologi dan lain sebagainya. Seperti itu. Pada kesempatan malam hari ini, WUS edisi ke-17 kita bertemakan tentang Be Aware and Safe. Nah, Be Aware and Safe ini sendiri, kalau dalam artian Indonesianya itu berarti tetap waspada dan sepertinya apa ya? Tetap waspada dan siap. Nah, akan tapi pada Be Aware and Safe ini kita akan berfokus pada bidang tentang kesehatan ya. Kalau kesehatan kan sering kita dengar seperti misalnya
menjaga diri ketika pandemi ini seperti melaksanakan prokes, kemudian melakukan vaksinasi, kemudian dan lain sebagainya. Nah, akan tapi pada kesempatan malam ini saya akan sedikit memberikan sebuah informasi atau pengetahuan kepada kakak semuanya tentang teknologi seperti itu. Nah, karena basically saya juga sebelumnya saya adalah seorang lulusan baru ya kakak semuanya di bidang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya di Teknik Informatika. Nah, apalagi dengan isu-isu yang sekarang yang beredar nih, mungkin kakak semuanya udah tahu ya, baca sosial media, kemudian juga melihat berita mungkin tentang isu-isu hangat, yaitu kasus serangan hacker yang lagi marak-maraknya atau lagi panas-panasnya terjadi di Indonesia pada saat ini. Nah, pasti kakak semuanya udah pernah tahu atau mungkin udah mendengar dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai hal-hal tersebut. Jadi nanti kita akan mendapatkan sebuah informasi pengetahuan bagaimana kita harus bersikap hati-hati dan selalu selamat dalam masalah di bidang TIK ini. Baik, pemaparan screen sebentar ya Kak. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, udah terlihat ya Kak semuanya? WUS SDG 17 atau Webinar of School Healthy ini temanya untuk edisi ke-17 saat ini yaitu Be Aware and Safe. Nah, pada tanggal 17 September ini, di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang Be Aware and Safe ini. Profil singkat, nama saya Muhammad Wahyu Herul Rizal, akrab disapa Wahyu. Biasa kalau dari golongan dewasa itu manggil saya Kak Wahyu, atau kalau yang sepantaran bisa manggil saya Wahyu atau Kak Wai. Saya berasal dari kuarter cabang Kota Batam, asal kuarter daerah Kepulauan Riau. Nah, mungkin beberapa dari semuanya ada juga yang berasal dari kuarter Kepri ya. Karena sebelum-sebelumnya dari U1 sampai ke-16 ini, ketika kita nge-share sebuah sertifikat atau mungkin ngebacain hasil evaluasi dari kakak semuanya, seperti saran dan kritik untuk edisi-edisi WUS mendatang. Nah, banyak juga nih yang asalnya dari Kepri dengan kuarter cabang berbeda. Dan juga saya aktif di Pramuka Saka Bakti Sada Bapakes Batam. Nah, di Pramuka ini saya udah aktif dari tahun 2013 ya kakak semuanya. Yang dimana waktu itu saya masih merupakan anggota golongan penegak sampai sekarang alhamdulillah diamati sebagai pamungsaka di sana dan masih aktif juga di kepramukaan mungkin di golongan pandega saat ini. Akan tapi karena posisinya saya sedang udah selesai dari dunia perkuliahan, jadi tidak terlalu aktif di Aracanya untuk saat ini. Oke, sebelum masuk ke pemaparan materi, saya ada sedikit menyampaikan sebuah moto ya, yang dimana itu no system is safe. Ini saya ambil dari kata-kata di film WMI tahun 2015, yang dimana no system is safe ini menjadi tagline utama pada film WMI ini, yang dimana film ini memaparkan sebuah kejadian yang mungkin terjadi saat ini di Indonesia ya, tentang maraknya hacker atau mungkin kasus pembobolan data seperti itu. Jadi apapun sistem yang kita gunakan itu sebenarnya belum bisa dikatakan aman seperti itu. Nah, mungkin nanti kakak yang kepo atau mungkin pengen tahu tentang detail dari filmnya bisa nonton langsung aja. Oke, dari semuanya nih saya mau ajak berinteraksi sedikit. Mungkin ada yang pernah melihat foto di layarnya, di layar yang sekarang ini. Nah, foto yang sekarang saya paparkan ini itu lagi ngetren banget di
semua sosial media di platform manapun itu, apalagi di berita ya, bahkan lagi banyak dipakai sebagai profil WhatsApp beberapa anak-anak muda seperti itu, bahkan profil grup dan lain sebagainya. Nah, ini adalah foto seorang hacker atau bisa dibilang orang yang sedang membobol Indonesia khususnya. Mungkin kalau misalnya kakak update mengenai informasi ini, yaitu dengan account name-nya itu Bjorka. Nah, Bjorka ini bahkan sampai sekarang itu udah ada kasus dugaan Bjorka ini itu orang Indonesia juga, sampai ada kasus salah tangkap dan lain sebagainya. Beberapa penangkapan mungkin yang masih belum saya update juga sih mengenai berita hal tersebut, tapi yang sejauh ini ada beberapa isu kalau misalnya Bjorka ini udah ketangkap, tapi belum tahu apakah benar atau tidak, seperti itu. Nah, jadi pemaparan materi pada malam hari ini saya akan berfokus pada agenda data, keamanan data pengguna, dan nanti ada beberapa informasi lain tambahan seperti itu kakak semuanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, keamanan informasi pengguna. Agendanya itu nanti ada 2, tapi karena kita mungkin agak sedikit memangkas waktu, supaya teman-teman kita di Indonesia bagian timur nggak terlalu kemalaman juga untuk mengikuti agenda malam ini, maka yang pertama itu ada ancaman keamanan informasi pengguna, serta yang kedua nanti aspek confidentiality, integrity, dan availability. Tapi pada malam hari ini saya akan lebih fokus pada agenda pertama terlebih dahulu, yaitu tentang ancaman keamanan informasi pengguna. Pendahuluan ya sebelum kita masuk. Maaf, sumber ancaman atau dalam keamanan informasi pengguna ini adalah ancaman keamanan informasi ini bisa berasal dari orang, organisasi, atau mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, pada Indonesia yang sedang terjadi saat ini, sumber ancamannya itu kita belum tahu nih, Bjorka ini itu apakah sebuah komunitas atau organisasi atau hanya independen, atau hanya orang sendiri, atau bahkan bisa sebuah hal lain seperti itu. Nah, itu adalah sebuah sumber ancaman. Kemudian target ancaman itu sendiri, yaitu kalau untuk di informasi atau keamanan informasi data, adalah sebuah kejahatan atau kriminalitas di dunia maya, atau bisa disebut cybercrime, berupa pencurian data terhadap berbagai situs, baik milik pemerintah maupun situs-situs lainnya. Nah, kebocoran informasi ini juga bisa meliputi pribadi atau rahasia perusahaan yang digunakan untuk menyerang sebuah server. Nah, penipuan dengan satu kali klik gambar atau video dapat menyebabkan penagihan, serangan terhadap email, dan lain sebagainya. Nah, jadi target ancamannya itu semuanya itu bersifat random ya. Bisa personality, bisa sebuah komersial, atau mungkin bahkan pemerintahan. Nah, untuk kasus yang lagi hangatnya pada saat ini terjadi, yaitu Bjorka sedang menyerang pemerintahan kita, yaitu negara kita, atau adalah Indonesia. Yang dimana dia itu sempat ngebuat grup channel sendiri ya di Telegram. Di situ dia nge-share beberapa data yang dia ini. Bahkan Bjorka ini udah dari tahun 2016 kalau nggak salah, seingat saya, dia udah mencoba untuk beberapa kali masuk ke Indonesia. Seperti dia pernah nyerang situs pemilu saat itu, Bawaslu. Kemudian dia juga pernah nyerang data keamanan informasi dari Telkom atau IndiHome ya, yang dimana data kita pernah bobol di sana, serta NIK atau sistem iktp seperti itu ya. Dan sekarang lagi marak-maraknya dia juga karena mengetahui semua data-data tersebut, dia bisa asal sembarang untuk nge-share informasi tersebut gitu. Nah, target ancamannya itu untuk ruang lingkup yang sering terjadi itu di Indonesia sendiri, akan tapi tidak menutup kemungkinan ada hacker-hacker lain yang bisa menyerang pribadi ke diri kita seperti itu. Dan cara yang
biasanya terjadi seperti kita ngeklik sebuah situs atau gambar, atau mungkin kalau misalnya di perusahaan ada penggunaan email dan lain sebagainya. Nah, kita masuk bicara mengenai malware. Nah, malware ini biasanya digunakan hacker itu untuk melakukan aksi pencurian data, yang dimana para hacker ini sebenarnya ketika ingin mengambil data kita, dia itu pasti akan menanamkan sebuah aplikasi di data kita atau di komputer kita, seperti itu. Contohnya nih, kakak sedang sekolah atau mungkin bekerja, kemudian di komputer sekolah tersebut atau di kerjaan tersebut kakak nggak sengaja ngeklik sebuah situs atau mungkin gambar yang dimana sebenarnya di balik sebuah gambar ini ada tersimpan yaitu malware-malware ini yang nantinya itu bisa membahayakan kita. Nah, ada pun jenis-jenis malware. Yang pertama itu ada Trojan, kemudian ada virus, worm, dan malicious. Malware itu sendiri merupakan sebuah kode atau software yang didesain secara khusus yang tujuannya itu untuk mengganggu atau merusak atau mencuri dan memberikan dampak negatif lain terhadap data atau jaringan kita. Nah, tipe-tipenya tadi seperti yang saya sebutkan ada virus, Trojan, worm, boots, dan ransomware. Nah, kalau ransomware ini pernah viral dulu di tahun 2017. Pertama kali ransomware itu ada, bahkan sampai sekarang masih berkeliaran di dunia kerja ya, atau mungkin semuanya yang udah kerja atau mungkin udah berkecimpung di dunia kerja pasti tahu tentang ini. Gitu. Nah, jadi malware ini sebenarnya sebuah aplikasi yang didesain secara khusus oleh penyerangnya itu untuk mencuri data kita secara yang tidak kita ketahui. Nah, malware ini ada yang bersifat sangat merusak atau bahkan bisa merugikan kita. Nah, contoh-contohnya yang 5 buah ini. Kita coba masuk pembahasan yang pertama mengenai virus. Virus di sini dalam artian bukan mengenai virus COVID-19 ya kakak semuanya ya. Akan tapi di dunia TIK atau dunia teknologi informasi dan komunikasi juga ada yang namanya virus. Virus sendiri adalah sebuah tipe malware yang dapat menggandakan dirinya dengan memasukkan kopi dari dirinya menjadi bagian dari program lain. Jadi kalau misalnya nih kita ambil sampel contoh di HP kakak semuanya, mungkin HP lebih atau mobile phone lebih mudah buat dipegang gitu ya. Nah, ketika kita menginstal sebuah aplikasi Instagram atau mungkin WhatsApp di HP kita, virus ini sebenarnya kalau jika menjangkiti HP kita, dia itu ada di balik aplikasi tersebut gitu, yang nantinya akan merusak data dari belakang. Nah, virus ini bisa mengenakan dirinya, misalnya kita di WhatsApp itu muncul sebuah notifikasi bahwa aplikasi tersebut tuh mengandung sebuah virus seperti itu ya. Ketika kita uninstall aplikasi WhatsApp, sebenarnya virus itu belum tentu hilang dari HP kita, melainkan dia bisa mengenakan dirinya di aplikasi lain. Nah, contohnya seperti itu. Yang dimana dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lain, serta meninggalkan jejak yang sangat berbahaya. Penyebaran dari virus ini biasanya menggunakan jaringan, file sharing, email, atau USB. Nah, kalau di komputer, atau saya sering berkecimpung di dunia TIK, USB atau file sharing ini salah satu cara cepat untuk virus menyebar. Nah, ketika salah satu data atau aplikasi udah terjangkit virus di sebuah komputer dalam satu jaringan, maka itu sangat mudah untuk menyebar ke tempat lainnya. Seperti itu. Jadi, apalagi dalam penggunaan USB yang biasanya tidak terpantau, apalagi kakak yang mungkin awam mengenai hal tersebut, ya harus berhati-hati di sana. Hampir semua virus dijalankan bersamaan dengan file executable. Nah, maksudnya file executable ini sebuah aplikasi. Contohnya kakak buka komputer, kemudian buka browser gitu kan, Google Chrome atau mungkin lain sebagainya, atau buka aplikasi lah, Microsoft Word atau Excel. Sebenarnya ketika kita menjalankan aplikasi tersebut, jika aplikasi tersebut kena virus, maka virusnya itu akan aktif. Nah, contohnya seperti itu. Ketika kakak download sebuah data nih,
dengan format exe atau lain sebagainya, dan kita jalankan, maka virusnya akan aktif di sana. Yang berarti virus itu tidak dapat aktif jika user tidak menjalankan atau membuka file atau program yang berbahaya tersebut. Jadi ketika download sebuah data di internet atau di media sosial, pastikan aplikasi tersebut itu aman dan lain sebagainya. Nah, virus itu masuk sebenarnya dengan kecerobohan kita sendiri. Ketika kita membuka data tersebut yang kita download, maka virus itu akan aktif. Tapi jika kita tidak membuka data tersebut, maka virus tersebut tidak akan aktif. Itu pengertian dari virus. Adapun yang kedua yaitu worm. Worm ini dalam artian di Indonesia kan yaitu cacing ya. Worm atau cacing ini serupa dengan virus, yang dimana dia dapat menggandakan dirinya juga, ya banyak, misalnya dari satu data ke data lain dan menyebar melalui jaringan secara otomatis. Nah, di sini nih perbedaannya. Perbedaannya itu adalah jika dalam penyebarannya, virus ini bergantung atas file atau program berbahaya tempatnya berada, sedangkan worm tidak. Jadi, virus ketika kita jalankan aplikasinya, di situ dia akan menyebar. Nah, akan tapi worm ini lebih berbahaya lagi. Dalam artian, ketika kita download data itu masuk ke komputer kita atau ke HP kita, maka si worm ini udah menyebar duluan tanpa kita jalankan aplikasinya. Seperti itu. Worm adalah sebuah software yang berdiri sendiri dan tidak bergantung ke program atau file lain. Nah, itu dia. Jadi, dia ini sifatnya berdiri sendiri ya semuanya ya. Jadi, ketika kita mengklik sebuah data atau aplikasi, nah dia itu udah aktif duluan sebelum kita klik datanya tersebut. Nah, itu perbedaan worm dengan virus. Selanjutnya yang ketiga adalah Trojan. Trojan adalah tipe lain dari malware yang namanya mengikuti nama kode kayu Yunani atau Troy. Trojan ini merupakan sebuah software yang terlihat legal atau tidak membahayakan. Nah, hal inilah yang akan menipu pengguna atau kita sebagai user untuk menjalankannya. Sesudah dijalankan, ia dapat menyebabkan beberapa serangan, contohnya seperti rasa jengkel, membuka window baru terus-menerus, dan atau merusak komputer, menghapus file, menjut data, atau mematikan malware lain. Nah, Trojan ini sebenarnya kalau untuk main-main ya bisa. Contohnya ketika kita ngebuka sebuah file explorer atau Windows atau browser gitu kan di komputer, dia ini kalau misalnya cuman kita buat main-main, ya dia akan ngebuka browser secara terus-menerus gitu tanpa berhenti sampai komputernya kita nge-restart sendiri. Nah, tapi kalau bahayanya dia itu bisa merusak komputer seperti menghapus data, mencuri, atau bahkan menghilangkan data tersebut. Atau parahnya lagi bisa mengaktifkan malware lain. Jadi Trojan ini sembunyi di balik aplikasi yang asli. Nah, contohnya kalau di HP nih, kita sering buka sosial media, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, hati-hati nih ketika install aplikasi tersebut. Nah, Trojan ini bisa bentuknya sama dengan aplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, kan tapi kita tidak tahu apakah aplikasi tersebut itu benar atau tidak. Makanya ketika kita menginstal aplikasi di HP, itu kalau bisa, bukan kalau bisa sih, seharusnya kita ngedownload aplikasi tersebut dari tempat yang semestinya. Kalau pengguna Android yang mungkin di Google Play Store. Nah, itu kan sudah terdaftar dan secara resmi. Nah, kemudian kalau di pengguna iPhone yang mungkin di App Store. Nah, biasa tujuan utama dari Trojan ini memberikan jalan ke user lain untuk mengakses sistem. Tidak seperti virus dan worm. Trojan tidak dapat menggandakan dirinya. Nah, mereka hanya menyebar melalui interaksi user seperti email atau internet. Jadi ketika seorang hacker ingin mengambil data, dia itu menyisipkan Trojan terlebih dahulu sebagai pintu masuknya. Nah, contohnya Trojan ini dia ngirim sebuah attachment email atau data pada email tersebut, dan ketika user yang ngeklik email tersebut, maka Trojan ini akan aktif, dan ada fungsi tersendiri dari Trojan ini yang akan melakukan sebuah aktivitas di balik layar yang tidak kita ketahui, dan mungkin dia bisa menanamkan virus atau bisa menanamkan worm tadi. Seperti itu. Keempat, yaitu ada bot. Nah, bot ini didapatkan dari kata robot, yang dimana merupakan sebuah proses secara otomatis yang berinteraksi dengan layanan jaringan. Nah, bot ini sebenarnya tujuannya bisa digunakan secara baik ya.
atau jahat tergantung penggunanya. Saya juga pernah menciptain sebuah bot yang dimana kalau kakak pernah ngelihat aplikasi Line atau aplikasi sosial media chat seperti itu, ketika kita menghubungi sebuah menghubungi sebuah official account, yang dimana nih kita ngechat official account tersebut, nah nanti kan ada otomatis reply, maaf misalnya udah di luar jam kerja atau mungkin akan dihubungkan dengan admin ini dan lain sebagainya. Nah itu bot dalam artian baik. Nah bot ini sendiri kadang ada beberapa pembuatnya itu yang menggunakan di dalam artian itu yang tidak bagus seperti itu. Nah, jika digunakan untuk tujuan yang tidak bagus, bot ini dapat bekerja seperti worm atau virus tadi, yang dimana ia dapat mengenakan dirinya dan menginfeksi komputer. Nah, bedanya bot ini harus menunggu perintah dulu dari si pembuatnya dalam melakukan pekerjaannya, seperti mendapat informasi finansial, serangan DOS, spam, dan sebagainya. Jadi kadang gini, yang pernah saya temui, ketika kita mendapatkan sebuah USB atau flash disk di jalan gitu kan. Nah, kadang penggunanya ini atau USB yang punya ini itu udah menanamkan bot di sana. Jadi ketika kita colokkan ke dalam sebuah komputer atau ke HP, bot ini akan aktif secara sendiri seperti itu. Dan dia akan melaksanakan perintah yang udah dibuat dari si pembuatnya. Nah, bisa aja dia mencuri data kakak semuanya atau mungkin mengambil informasi yang penting lainnya. Nah, itu bot. Dan terakhir di nomor 5 itu ada ransomware. Nah, ransomware ini adalah malware jenis terbaru ya kakak semuanya, yang dulu tahun 2018 pernah viral, yang merusak seluruh sistem komputerisasi di dunia. Nah, pada saat itu sih yang sering terjangkit itu di versi Windows 7, yang dimana ransomware ini adalah program yang sangat-sangat jahat banget gitu. Ya, saya sendiri pernah terkena ransomware ini dengan kriteria baru di tahun ini ya, di bulan 6 kemarin. Yang dimana dia itu akan mengunci seluruh data yang kita miliki. Nah, saya ambil contoh kasusnya itu pada komputer yang saya punya. Jadi si ransomware ini sebenarnya hanya satu aplikasi kecil. Sama seperti virus, satu aplikasi kecil, akan tetapi dampak yang dihasilkan itu sangat signifikan. Nah, untuk ransomware ini, dia akan mengunci seluruh data yang kita punya. Jadi, misalnya kalau di smartphone, kakak ada foto di galeri, kemudian video, kemudian ada data log panggilan di telepon, kemudian ada SMS atau mungkin chat. Nah, itu semua akan dikunci sama dia sehingga kita tidak bisa buka. Nah, caranya itu cuma satu untuk mengatasinya, yaitu si pembuat ransomware ini akan menagih yang namanya pembayaran khusus gitu. Nah, yang dimana dia ngasih alamat email atau alternatif lain, yang dimana kita harus ngebayar ke mereka untuk dikasih sebuah kunci yang akan digunakan untuk membuka file yang udah terkunci tersebut gitu. Akan tapi cara tersebut tidak direkomendasikan ya. Nah, ransomware sendiri tidak terbatas hanya pada mengunci dokumen saja. Ada varian lain yang mengunci komputer sepenuhnya. Nah, saat komputer digunakan, ransomware akan memberikan pesan agar korban membayar tebusan. Nah, itu dia. Membayar tebusan untuk bisa mengoperasikan komputer tersebut seperti sedia kala. Nah, selain itu juga ada varian ransomware yang memunculkan pesan pop-up yang sulit untuk ditutup dan membuat komputer sulit untuk digunakan. Jadi, cara untuk memperbaiki ransomware ini ya cuma satu. Selain ngebayar tagihan tersebut, tapi cara ini tidak direkomendasikan karena ada beberapa pembuat ransomware yang kita bayar, itu mereka nggak ngasih kuncinya lagi ke kita, melainkan mereka minta tebusan yang lebih besar lagi kayak gitu. Istilahnya kita kayak di brainwash atau dipermainkan sama mereka. Nah, tapi ada juga sih beberapa yang langsung ngasih kuncinya. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa menunggu sampai ada orang yang bisa memecahkan masalah tersebut, atau ketiga kita bisa ngebayar orang yang lebih jago untuk masalah penguncian data, atau yang terakhir ya cukup mengikhlaskan.
kayak gitu. Oke. Nah, ini saya ambil data dari tahun 2013 ya, yang dimana ini top 10 surveyor bagaimana data itu bisa lolos gitu dari kita, atau data itu tuh bisa jebol. Di nomor 10, urutan 10 itu ada orang yang menemukan USB, kemudian dia hanya memasukkan USB itu ke komputernya. Jadi cara yang paling sering itu di nomor 10 itu ada orang mendapatkan USB kemudian colok ke komputer. Nah, di situ bisa terjadi kehilangan data dan sebagainya. Kemudian 9, pemberitahuan mengenai absensi. Nah, ini untuk di kerjaan. Jadi ketika kita tidak masuk kerja gitu kan. Nah, kita ada memberitahukan nih ke teman atau lain sebagainya. Nah, itu ada cara terkonyol yang pernah terjadi di tahun 2013 di mana si hacker itu bisa nyerang komputer di kerjaan. Dan di nomor 8 adalah menerima konfirmasi pertemanan dari orang yang tidak kita kenal. Nah, ini harus hati-hati juga ya Kak semuanya ketika kita mengaccept sebuah pertemanan di Facebook misalnya atau lain sebagainya, atau WhatsApp gitu, sehingga kita tidak menyebarkan nama kita secara umum. Kadang mereka tuh suka iseng ngasih link hadiah undian atau mungkin sebagainya. Nah, kita klik, oh ternyata data kita udah hilang di sana gitu, atau bahkan dia bisa mencuri yang lain. Nomor ke-7, urutan 7 itu adalah tidak menggunakan password di HP gitu ya. Jadi kalau bisa kakak semuanya tuh harus memasang password di smartphone atau di HP-nya masing-masing. Karena di 2013 cara terkonyol untuk kehilangan data di nomor 7 itu ada urutan kita tidak menggunakan password di HP kita. Di nomor 6-nya itu ada download aplikasi yang tidak berguna willy-nilly. Jadi ketika kita mendownload sebuah aplikasi, pastikan aplikasi tersebut itu berasal dari Play Store atau sebuah store yang sudah direkomendasikan, App Store atau Play Store. Nah, dan juga pastikan aplikasi yang kita download ini review dari penggunanya itu juga jelas. Ratingnya itu apakah bagus atau tidak. Jika ratingnya 3, 2, atau mungkin 1, ya lebih baik dipikirkan kembali atau kita baca dulu komentarnya apa masalah dari aplikasi tersebut. Nah, kadang yang udah masuk Play Store aja bisa berisi sebuah ancaman atau virus dan lain sebagainya. Yang kelima, mengirim sebuah report keuangan melalui Wi-Fi di bandara. Nah, jadi hati-hati nih kakak semuanya ketika kita berada di tempat umum ya. Ketika kita berada di tempat umum, kita tidak memiliki paket mobile data, kemudian ternyata ada free Wi-Fi gitu di tempat umum. Biasanya di bandara ada. Nah, jadi juga hati-hati di sana ketika kita menggunakan Wi-Fi tersebut. Apakah aktivitas yang kita laksanakan selama menggunakan Wi-Fi tersebut itu penting atau tidak? Nah, hal terkonyol yang pernah terjadi di 2013 itu penggunaan Wi-Fi yang dimana kita ngirim sebuah data laporan keuangan ke bos. Ya, itu bisa salah satu menjadi pintu untuk hacker masuk atau menyadap HP kita di sana. Di nomor 4, meninggalkan data konfidensial di rumah. Jadi bagusnya gini, ketika kakak semuanya bepergian atau mungkin bekerja, jika bisa data-data yang penting itu tetap dibawa. Nah, misalnya ada USB dan lain sebagainya, dan hal-hal penting itu kalau bisa, apalagi kalau misalnya kakak tinggal sendiri, nah jangan sampai ketika data penting yang ada di komputer atau lain sebagainya itu bisa jadi salah satu pintu masuk untuk seorang hacker di situ. Nah, ketiga nih yang paling konyol, yaitu click here to confirm your flag or claim your obscure lottery winning, yang dimana artinya kita diberi link yang isinya itu atau berbunyi selamat Anda mendapatkan hadiah dan sebagainya gitu kan. Nah, kadang yang hal-hal yang kayak gini tuh bisa membahayakan juga. Jadi pastikan apakah domain yang terdaftar itu bagus atau tidak, kemudian apakah
betulan atau tidak gitu kita dapat hadiah. Nah, itu harus kita pastikan lagi. Karena hal-hal yang kayak gini pernah terjadi, kasus pencurian data. Nomor 2, menunggu untuk membackup data kita sampai besok dan sebagainya. Jadi gini Kak, Kakak semuanya kalau di dunia kerja ya, khususnya ini, jangan lupa yang namanya untuk nge-backup data. Nah, kadang kita nggak tahu nih, misalnya kita udah pulang kerja, akan tapi besoknya itu data kita itu udah hilang atau ludes gitu kan. Jadi jangan sampai menunda-nunda untuk membackup data. Saya sendiri di smartphone itu saya lakukan backup data itu setiap 1 bulan sekali. Ya, bukan untuk menghindari ada pencurian data sih sebenarnya. Itu lebih menghindari ketika HP saya tiba-tiba rusak gitu. Nah, jadi saya lakukan backup sebulan sekali yang dimana tujuannya jika HP itu rusak atau mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, saya masih ada sisa-sisa backup datanya, mulai dari chat, foto, atau mungkin hal-hal penting lainnya, email dan lain sebagainya di sana gitu. Nah, atau kalau nggak mau ribet nge-backup di komputer ya kakak bisa gunakan Google email kakak semuanya untuk nge-backup data. Dan yang pertama nih hal terkonyol yaitu use Fluffy atau nama hewan peliharaan untuk password kita bahkan di beberapa situs. Jadi gini kakak semuanya. Penggunaan password pribadi di beberapa situs atau beberapa layanan internet. Nah, kalau bisa itu berbeda, jangan sama. Jadi Facebook nih passwordnya ini, kemudian Twitter passwordnya ini, Instagram ini. Nah, kan sama-sama nih modelnya 3. Jadi ketika salah satu akun kita hilang atau lain sebagainya hilang, itu pasti bakal mudah buat dicari untuk akun lainnya itu bakal hilang seperti itu. Nah, apalagi email yang paling penting. Nah, kalau email ini passwordnya bisa diketahui sama orang, biasanya kan orang itu bisa menebak mungkin nama dan tanggal lahir gitu kan. Misalnya wahyu@gmail.com passwordnya, orang-orang coba masukin wahyu 123. Nah, biasanya gitu tuh. Nah, jadi kalau bisa hindari hal-hal yang seperti itu. Nah, gunakan password yang berbeda-beda di setiap sosial media akun, tapi kalau takut lupa, ya Kak bisa catat atau simpan. Nah, bahkan direkomendasikan gunakan simbol dan lain sebagainya. Contohnya seperti pagar, tanda dolar, persen, tanda seru, atau tanda tanya. Saya biasa menggunakan password dengan model seperti itu. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada simbol-simbolnya. Gitu. Ini adalah 7 rekayasa kejahatan secara cyber atau di dunia maya yang bisa dibilang sebenarnya bukan fakta kata orang atau mitos dibilang orang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama nih, mitosnya itu virus dan teman-temannya itu cuman bisa ngerusak komputer. Faktanya, virus dan sebagainya itu di HP juga ada. Gitu. Jadi jangan kira HP kita tuh aman gitu. Pada dasarnya HP itu juga bisa terjangkit yang namanya virus, bukan hanya menyerang komputer. Ini ada studi penelitiannya itu 54% terjadi di tahun lalu. Ini datanya saya ambil di 2013. Jadi di 2012 itu sekitar 58% orang smartphone-nya itu terkena ancaman virus gitu ya. Jadi biasanya si virus ini mencuri informasi data atau bisa email atau SMS dan lain sebagainya. Dan itu 30%, serta 19% lainnya itu ngambil track GPS. Nah, kita tuh pernah di mana-mana aja gitu. Nah, dia bisa mencuri data juga di smartphone. Jadi jangan kayak kira virus itu cuma ada di komputer doang. Nggak bakal masuk lah ke HP gitu. Jadi HP-nya nggak perlu dipasang antivirus atau mungkin udah sembarang-sembarang aja lah download aplikasi gitu. Nah, jangan seperti itu kakak semuanya. Di nomor 2 ada mitosnya itu kita nggak akan dapatkan virus dari situs yang terkenal gitu. Contohnya gini, kita sering pakai aplikasi Facebook deh, facebook.com gitu kan. Kan aplikasi facebook.com ini kan udah banyak digunakan orang. Jadi kakak ngerasa aman. Itu mitos ya kak. Jadi faktanya itu banyak orang yang bahkan pakai aplikasi atau situs yang terpercaya tapi masih sering terkena
virus atau ancaman sosial lainnya. Nah, bahkan sampai 56% nih, ada scammer, ada kejahatan di sosial media lainnya yang kayak ngasih pemberitahuan informasi palsu, fake gift card, atau survei scam, yang kita suruh isi survei, ternyata di balik isi survei habis klik-klik itu, oh dia tuh ngambil data kita gitu. Nah, jadi hati-hati, meskipun situs itu terkenal atau banyak digunakan sama orang, bukan berarti situs itu aman. Begitu ya Kak semuanya ya. Di ketiga, produk Apple lebih susah buat terkena virus atau serangan online. Nah, ada nih mitosnya yang bilang produk iPhone atau Apple dan sebagainya gitu ya, itu lebih aman daripada produk Android atau produk Windows gitu. Pada kenyataannya kurang lebih sekitar 600.000 komputer yang berbasis Apple itu kena serangan attack di bulan April tahun lalu, berarti 2012. Nah, itu nggak tahu nih sekarang nih. Nah, jadi apapun device yang kita gunakan itu sangat bakal mudah untuk terkena serangan-serangan attack atau dari hacker. Jadi jangan ngerasa apapun produknya, apapun yang kita pakai device-nya itu aman. Jadi tetap melaksanakan menjaga keamanan data secara pribadi. Yang keempat, mitosnya antivirus yang gratis di komputer itu udah cukup buat melindungi data kita. Nah, banyak yang berpikiran seperti itu. Jadi misalnya kita pakai, saya sebut merek deh ya, Smartdav yang free, itu udah cukup nih buat kita. Atau mungkin antivirus Avast yang free di komputer. Nah, itu udah cukup buat kita. Pada faktanya itu, ransomware atau virus baru ini, dia untuk antivirus yang free itu tembus gitu. Jadi yang terjadi pada diri saya sendiri di bulan 6 kemarin di kerjaan ya, saya pakai aplikasi OS-nya itu Windows. Nah, Windows itu kan udah terkenal berbayar, kemudian berbayar, dia ngasih ya, Windows 10 berbayar, udah terkenal, kemudian antivirusnya juga keren, Windows Defender yang udah teruji lah istilahnya. Ransomware. Jadi, jangan kira dengan antivirus yang udah ada bawaan dari Windows atau mungkin yang free itu udah cukup aman ke pendengar semuanya. Kalau bisa ya bisa masang 2 atau 3 antivirus atau bahkan bisa masang yang ada anti ransomware-nya seperti itu. Nah, kalau di HP ransomware sih masih belum ada kasusnya. Tapi buat jaga-jaga ya mungkin kakak semuanya bisa masang antivirus juga di HP-nya. Gitu ya. Kemudian yang kelima, mitosnya itu kita agak susah, agak mudah membandingin mana situs yang asli, mana yang palsu gitu. Nah, pada dasarnya banyak beberapa situs yang bisa dibilang bentukannya itu seperti situs yang asli, tapi di baliknya itu palsu gitu. Orang-orang yang sekarang tuh udah pada pintar. Dia ngebuat sebuah tampilan sama seperti contohnya Facebook deh. Dia buat tampilan sama seperti Facebook, kemudian nama situsnya itu www.facebook.com. Kan hampir sama nih kan. Padahal misalnya M-nya itu diubah jadi NN, jadi kan bentuknya modelnya kayak M. Nah, kadang kalau orang yang nggak teliti di sana, dia masukin ID dan password di Facebooknya, nah itu bisa jadi pencurian data di balik itu. Gitu. Jadi harus benar-benar teliti mana situs yang asli, mana yang palsu. Gitu. Kemudian yang keenam, mitosnya itu komputer yang tidak akan terkena infeksi virus sejak gini. Jadi komputer yang udah terkena virus itu tidak akan terkena virus lagi gitu. Nah, banyak yang berpikir mitosnya seperti itu. Padahal faktanya kurang lebih sekitar 60% virus yang udah kena ke komputer kita buang atau kita hapus, datanya kita install baru, itu masih bisa virusnya bertahan di sana. Contohnya di HP kakak nih, HP kakak kena virus gitu kan, nggak hilang. Terus kita restart, kembali ke pengaturan pabrik ya namanya ya. Udah kembali ke pabrik ini pede nih, oh berarti virusnya udah hilang kan gitu kan, karena udah di reset ke pabrik. Tapi sekitar 60% ya sesuai data, itu virusnya itu masih
berdiam diri di sana, bahkan bisa aktif lagi gitu. Nah, jadi harus hati-hati untuk hal tersebut. Lanjut di terakhir yang nomor 7, ketika kita menggunakan komputer, kita tahu nih komputer kita itu terinfeksi virus atau tidak. Nah, pada dasarnya faktanya itu kejahatan sosial ini atau kejahatan cybercrime ini kita nggak tahu komputer kita tuh beneran aman atau enggak. Meskipun kita tadi udah masang antivirus yang berbayar atau yang sebagainya, jadi jangan ngerasa oh komputer kita aman, jadi nggak perlu ada scan virus lagi dan sebagainya gitu. Jadi tetap berhati-hatilah ketika kita menggunakan sebuah device secara online dan lain sebagainya. Saya akan bacakan sedikit tentang social engineering. Social engineering ini adalah kasus pencurian data ya, memanipulasi psikologis seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi tertentu atau melakukan hal tertentu dengan cara menipu secara halus dan tidak disadari. Nah, manipulasi psikologis ini dilakukan dengan berbagai media yang tujuannya untuk mempengaruhi pikiran korban, misalnya menggunakan suara, gambar, tulisan, dan lain sebagainya gitu. Jadi contohnya kayak kita di SMS nih sama orang, selamat Anda menemukan hadiah bla 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 gitu kan, silakan hubungi nomor ini dan lain sebagainya. Nah, nanti ditelepon nih sama orang itu, Pak kita bener ya dapat hadiah gini. Nah, nanti dia bisa memanipulasi kita dengan suara dia, oh ya selamat Mas kamu dapat hadiah ini, tapi untuk klaimnya kamu kirim duit ke sini dan sebagainya. Nah, jadi harus hati-hati tentang masalah kayak gini ya, karena masih sering terjadi gitu di Indonesia, meskipun edukasi mengenai hal ini udah gencar banget dilaksanakan, tapi masih ada aja 1-2 orang yang terjadi. Nah, kalau yang pernah terjadi di lingkungan saya kan tinggal di Batam, yang dulu tuh sering dibilang HP Batam tuh murah-murah gitu. Kamera di Batam tuh murah-murah, laptop di Batam itu murah-murah. Sehingga ada beberapa oknum yang nge-share informasinya melalui IG, melalui sosial media, menawarkan harga sebuah HP yang jauh banget di harga pasaran gitu. Jadi kan otomatis kita sebagai pembeli, wah kita tergiur nih, itu udah salah satu termasuk udah manipulasi psikologis kita. Wah ini murah banget, coba deh ngechat gitu kan, kita chat, nanti dari chat kita jumpain customernya, dari chat itu disuruh oh bisa harganya sekian, transfer sekian, lalu dari transfer kemudian oh ternyata kurang kena biaya cukai dan sebagainya gitu kan. Nah jadi kakak semuanya itu harus hati-hati. Nah karena yang bisa menyelamatin diri kita sendiri ya kita gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada hal-hal tersebut, trigger tersebut, kakak cari tahu dulu kebenarannya, apakah hal tersebut itu benar atau tidak. Nah kayak gitu. Ya jadi harus hati-hati mengenai social engineering ini. Nah, ini ada sedikit informasi must to know, kakak yang harus tahu mengenai kata kunci atau password. Nah, gunakan kata kunci yang aman dan sangat kuat. Contohnya kalau misalnya email ya, nama kakak muhammadwahyu@gmail.com. Ya, kalau bisa passwordnya jangan muhammadwahyu123 juga gitu. Atau kita bisa ngasih nama orang tua kita dicampur nama kita, atau mungkin sekreatif kakak gitulah. Nah, kalau saya ngebuatnya sih tentang dunia kerja, kemudian tentang nama lain saya di dunia game, saya campur jadi satu, terus juga menggunakan kombinasi-kombinasi. Nah, yang kedua itu ada gunakan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca. Nah, ini saya bilang tadi, bisa pakai huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Saya sih sering makainya itu, kalau nggak pagar sih, tanda seru atau persen. Nah, ketiga, upayakan tidak menggunakan kata kunci yang sama untuk akun di dunia maya. Jadi gini Kak, apa yang saya bilang tadi, kalau bisa password dari setiap akun kita tuh beda-beda. Ya emang sih agak ribet gitu kan. Password Facebook beda, password Instagram beda. Nah, kita lupa nih mau ingatnya apa. Ya kalau agak lupa ya tinggal dicatat gitu. Atau mungkin cukup satu, tapi benar-benar kuat dan aman. Dan hanya kita yang tahu. Serta tidak sembarang untuk menyimpan password tersebut. Gitu. Di poin kedua atau fitur tambahan keamanan ya, ini udah berjalan dari tahun 2014, yaitu F2A atau two factor autentikasi.
yaitu aktifkan verifikasi 2 langkah, gunakan fitur two-factor authentication. Nah, verifikasi 2 langkah ini sangat penting banget. Contohnya yang sering saya gunakan itu adalah di Google Mail. Jadi Google Mail yang saya pasang di HP, ketika kita mau login di komputer lain atau di laptop lain atau di HP lain, itu butuh verifikasi dulu dari HP kita. Jadi ketika ada orang yang mau coba masuk, itu dia butuh kode dulu atau verifikasi 2 langkah ini di HP kita. Nah, biasanya kan kalau HP kan cuma kita sendiri nih yang megang. Jadi orang itu nggak bisa sembarang masuk gitu. Nah, makanya hati-hati, kalau bisa HP ya juga jangan ditinggalkan di tempat umum atau diberi ke orang yang tidak kita percaya. Yang kedua, setelah penggunaan verifikasi tambahan saat login, misalnya berupa kode yang dikirim, nah ini dia. Nah, verifikasi kode itu bisa by email, by SMS, atau by telepon. Nah, ini tergantung kakak-kakak semua sih. Kalau untuk Google, biasanya sih dia butuh verifikasi ke HP. Nah, dari HP-nya baru kita bisa tekan iya, baru dia masuk ke aplikasi Google. Terakhir, itu selektif berteman di media sosial. Nah, ini dia. Kadang pernah kejadian di teman saya di lingkungan dinas perhubungan ya. Saat itu ada seorang yang cloning akun manajer dia atau bisa dibilang kepala bagiannya. Nah, tujuannya itu ngechat teman saya untuk minta duit gitu. Dia bilang, ada nggak saldo ATM sekian? ATM saya lagi limit nih, nggak bisa transfer. Tolong bantu transfer dong, nanti saya ganti kerjaan. Nah, ini harus hati-hati di sana. Karena hal yang kayak gini tuh udah sering banget terjadi. Bahkan bukan hanya di dunia kerja, bahkan teman dari teman. Kayak saya nih, Wahyu punya teman yang namanya Majid gitu kan. Nah, si Majid ini pura-pura jadi saya untuk ngechat teman saya yang lainnya, si Abdan misalnya. Nah, si Majid ini ngechat si Abdan yang palsu, tujuannya minta duit segala macam gitulah. Nanti ada juga si Abdan yang palsu ngechat Majid yang asli gitu. Nah, jadi harus hati-hati mengenai hal tersebut. Kalau bisa jangan langsung oke-oke aja, cari tahu dulu kebenarannya dan sebagainya, meskipun dia itu atasan kita atau teman kita atau keluarga kita. Nah, karena situasi yang sangat genting itu bisa memanipulasi psikologi kita seperti itu. Jadi hati-hati ya untuk mengenai selektif berteman di media sosial. Harusnya kita ngebahas poin kedua, yaitu tentang aspek confidentiality, integrity, dan availability. Tapi ini kalau misalnya di dunia TIK udah agak mendalam lagi. Kalau untuk umum ya mungkin yang tadi udah cukup sih, seperti itu. Maka untuk aspek ini, Suan bisa kita jelasin, atau mungkin di pertemuan selanjutnya, atau di WUS mendatang saya bisa ngisi narasumber sebagai narasumber lagi. Ya nanti coba saya paparkan mengenai agenda kedua kita. Oke, kita masuk di penghujung acara, itu kesimpulan. Yang dimana pengetahuan akan keamanan informasi data ini sangat penting nih buat kakak semuanya, agar dapat menjaga komputer atau HP kita ya dari gangguan-gangguan virus atau malware tadi yang saya sebut, trojan, virus, wormbot, dan lain sebagainya, dan segala ancaman yang membahayakan. Nah, keamanannya ini melingkupi keamanan data atau informasi, ataupun pelaku sistem atau kita. Jadinya, apa yang saya sampaikan tadi, harus benar-benar jaga. Nah, masalahnya si Bjorka ini yang nyerang Indonesia, itu kan dia bisa dapat data-data kita tuh. Kayak yang pernah saya baca, dia tahu nick kita, nomor telepon, nama ibu, nama bapak, vaksin ID. Kalau udah booster sampai ketiga, ya dia tahu tuh vaksin ID booster dari vaksin 1, 2, 3 gitu. Kemudian dia tahu alamat kita sesuai KTP. Nah, karena Bjorka ini pernah masuk ke sistem eKTP kita, ngebobol di sana. Jadi ya mungkin ini bisa menjadi sebuah gambaran atau mungkin buat negara kita Indonesia atau pemerintah kita supaya lebih memaksimalkan keamanan data tersebut. Akan tapi hal-hal yang data yang udah bocor ini ya kembali lagi sih sebetulnya ke si Bjorka ini, apakah dia tujuannya mau berbuat jahat atau mungkin tetap mau dijualnya lagi atau lain sebagainya gitu. Tetap ingat apa yang saya sampaikan tadi, tagline dari film WMI, yaitu no system is safe. Apapun yang kakak gunakan,
smartphone jenis apapun, situs apapun, sosial media apapun, harus diperhatikan keamanan datanya, apakah hal tersebut itu aman untuk kita atau tidak. Gitu. Tapi ya kalau kita sebagai rakyat kecil kita kayak gini ya, istilahnya cuman menjalani kehidupan seperti biasa, ya bukan berarti nggak ada juga hacker yang menyerang kita, tetap ada. Jadi ya harus diperhatikan baik-baik mengenai hal tersebut. Oke, kita masuk ke ujung acara, yang dimana sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Maka sampai sini saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Kak Rahma atas waktunya, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada kakak semuanya yang hadir, 130 peserta. Wah, saya salut banget malam minggu bareng-bareng cari agenda yang positif seperti itu. Oke, sekiranya dari kakak semuanya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja. Bisa by open mic atau bisa chat di kolom chat yang udah disediakan. Sekian dulu pemaparan saya mengenai keamanan informasi data. Jadi itu dia lagi hangat-hangatnya banget di Indonesia gitu ya. Semoga hal ini nggak menyerang secara pribadi ke kita, cukup ke nggak sampai ke kita lah istilahnya gitu. Semoga kita tetap aman dalam berselancar di dunia internet dan tetap hati-hati sesuai tema kita, yaitu be aware and safe. Oke, baik. Terima kasih kakak semuanya. Saya ucapkan semangat pagi dan salam pramuka. Saya kembalikan ke Kak Rahma. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas pemaparan materinya. Nah, jadi kita udah tahu nih penting banget macam-macam malware yang bisa menyerang data kita yang kita punya. Terus juga tadi Kak Wahyu juga sudah menjelaskan tentang beberapa solusi yang bisa dipakai dan tips untuk menghindari jangan sampai kita kehilangan data yang kita punya dan tahu bagaimana modus pelaku sistem atau penjahat dalam usaha mencuri data hingga ke mitos-mitos di dunia teknologi informasi dan komputer. Nah, selanjutnya kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab. Di sini udah ada yang bertanya di kolom chat. Untuk Kak Ardianto, izin bertanya, Kak, bagaimana sih mencari tahu suatu link tersebut itu merupakan link phishing? Boleh dijawab, Kak Wahyu? Langsung jawab ya, Kak. Dari Kak Wahyu Ardianto. Wah, ini pertanyaan keren sekali. Terima kasih Kak Wahyu Ardianto. BTW nama kita sama, Kak. Sama-sama Wahyu. Bagaimana sih caranya mengetahui link tersebut phishing atau enggak? Jadi saya bisa share screen nggak ya? Bentar, saya coba buka notebook. Jadi gini, cara yang termudah. Oke, nampak ya? Saya besarin deh. Oke, format form. Nah, jadi link phishing itu biasanya dia pakai domain yang agak aneh. Pertama, contohnya misalnya XYZ, Facebook.xyz gitu kan. Atau mungkin kalau yang agak pintar gitu kan, dia ngebukanya tuh Facebook. Nah, kan biasa O-nya 2, tapi dia ganti jadi 0 atau mungkin O-nya 1 gitu. .com. Nah, ini harus kakak perhatikan betul-betul karena model-model kayak gini tuh yang sangat riskan banget buat diperhatikan. Nah, gitu dia. Agak diperkeras. Oke. Kak Rizky Muhammad Fahri. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Kadang yang phishing itu bisa modelnya kayak gini. Atau bahkan ada yang misalnya nih otomatis chat ke WhatsApp gitu kan. Kalau kakak tahu aplikasi Discord gitu, dia kadang dia ngebuatnya I-nya ini diganti jadi L, Discord gitu kan, untuk ngeklaim hadiah. Nah, nanti udah kita klik, dia itu akan otomatis masuk ke sebuah situs, baru nanti dia bakal butuh autentikasi lagi, jadi harus diperhatikan.
Nah, kalau bisa jangan juga sembarang buka situs dari orang atau link dari orang. Contohnya kayak apapun itu yang di-share sama orang, jadi harus diperhatikan hati-hati. Nah, biasanya sih seperti ini untuk mengetahui link itu tersebut phishing atau enggak. Nah, kemudian sama juga ketika kita buka aplikasinya, nah pastikan tampilannya itu benar dengan tampilan yang asli. Kadang kan agak ada yang beda, fontnya berbeda, tampilannya, oh kayak Facebook birunya kok agak aneh gitu kan. Nah, jadi harus diperhatikan benar-benar. Yang paling mudah ya link untuk mengetahuinya bisa dari domain biasa, tapi kalau udah sekarang sih udah pada keren-keren sih, bisa dari .com gitu kan, langsung dia beli yang domain .com berbayar, atau kalau yang free kayak hadiah-hadiah klaim gratis gitu, dia biasanya pakai blogspot.com. Nah, ini harus ditandai gitu, yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau yang canggih ya .com, .org. Nah, ini yang asli gitu kan. Tapi kadang juga ada yang fake, udah berani beli supaya makin banyak yang kena phishing sama dia udah berani beli yang domain berbayar gitu. Oke, itu mungkin dari Kak Wahyu Ardianto. Bagaimana Kak Wahyu Ardianto? Apakah sudah mengerti atas penjelasan dari Kak Wahyu? Cukup deh kayaknya. Keren. Oke, boleh langsung next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Dari Kak Eki Aldiansyah. Izin bertanya, Kak, pasal nomor berapa dan ayat nomor berapa yang mengatur kejahatan cybercrime, Kak? Sekian, terima kasih. Ya. Mohon izin, Kak. Kalau yang itu saya to be honest, jujur nggak tahu ya di sana. Karena saya nggak paham mengenai hukum secara mendetail. Tapi ya mungkin Kakak bisa gunakan platform internet Google untuk cari tahu lah kayak gitu. Tapi kalau yang sejauh ini sepertinya kalau di Indonesia belum terlaksana ya, kalau kayak kejahatan di dunia maya atau di cybercrime itu ada undang-undangnya. Cuman yang lebih biasanya yang dipakai itu di Undang-Undang ITE. Kalau yang saya cari itu ada berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Ya, di situ baru mengatur tentang cybercrime ini. Nah, nanti Kakak bisa coba buka di Google untuk mengetahui datanya lebih dalam di situ. Oke, begitu Kak. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Gusti dari Jambi. Izin bertanya Kak, apa perbedaan hacker dengan cracker? Dan ada bertanya lagi di bawah, apakah semua hacker itu mempunyai pola yang sama? Terima kasih Kak. Boleh silakan dijawab Kak. Oke. Kayaknya yang nanya Kak Gusti Jambi ini sering cari tahu nih sepertinya tentang hacker dan cracker. Nah, biasanya Kak, kalau hacker ini lebih besar ruang lingkupnya, yang tujuannya itu merugikan kita. Nah, sementara kalau cracker itu ruang lingkupnya itu kecil, cuman kayak ngebobol kata sandi, kemudian ngebobol nick, tapi nggak dimanfaatkan dia untuk dirusak. Dia lebih ngejual data-data tersebut itu ke orang luar atau siapa yang mau nampung atau ngebelinya, baru dimanfaatkan sama si hacker. Nah, hacker ini lebih parah lagi, yang dimana dia udah tahu nih sandi dari orang gitu kan, password orang, baru dia salah gunakan, di login di contohnya sosial media, login ke akun sosial medianya, terus ya dia bisa ngeganti password dan jadi kita kehilangan akun kita gitu. Atau parahnya lagi dia bisa ngasih teman-teman kita buat tolong dong kirimin duit. Nah, itu secara garis besarnya ya, tapi jarang sih terjadi. Nah, di ini bukan menutup kemungkinan hal itu tuh nggak ada gitu Kak, tapi harus hati-hati. Nah, itu bedanya hacker sama cracker. Nah, apakah semua hacker tuh mempunyai pola yang sama atau tidak? Sebenarnya kalau untuk masalah pola pengambilan data, hack atau pencurian data, rata-rata sih algoritmanya itu sama Kak. Jadi dia bisa masuk ke data kita, kemudian dia bisa ngambil data kita.
Nah, tapi ketika kita ingin mencari tahu siapa sih yang ngambil data kita, dari mana sih dia berasal, nah itu dia pandai untuk menyimpan informasinya. Jadi kayak misalnya dia menggunakan WiFi secara publik, bukan secara private gitu kan, sehingga IP publiknya itu nggak diketahui sama orang, atau bahkan IP publiknya itu berasal dari yang lain. Atau kalau misalnya yang secara sederhana, dia pakai VPN di kota lain, tapi operasionalnya dari kota yang berbeda gitu, di negara lain dari negara yang berbeda. Nah, kalau untuk polanya sih beda-beda, karena ada hacker yang tujuannya juga baik, ada juga yang jahat, dan setiap hacker tuh punya caranya masing-masing gitu. Akan tapi algoritmanya sama jadi satu. Oh, ini banyak nih Kak yang bertanya. Itu sih kurang lebih Kak Gusti Jambi, sama pertanyaannya menyusul ya dia. Oke. Baik Kak Wahyu, terima kasih Kak Eki. Siap. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya untuk Kak Gusti. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Ahmad. Apakah ada kode atau rumus khusus di di Reddit atau lainnya untuk mencegah virus ransom dan lain-lain untuk PC? Ya, mungkin Kak Wahyu lebih mengerti. Terima kasih. Saya akan dijawab. Dari Kak siapa tadi Kak? Kak Ahmad. Ahmad. Mana ya? Yang Ini Kak Ahmad ya. Apakah ada kode atau rumus khusus di Reddit atau lainnya untuk mencegah virus ransom? Kalau yang pernah saya terjadi gini Kak, sebenarnya kalau virus ransomware ini itu lebih baik kita bisa memasang yang namanya antivirus. Antivirusnya ini bukan yang free ya, yang tadi saya sebutkan, tapi kita bisa pakai antivirus lain. Kalau boleh ya 2 antivirus di dalam satu komputer, nanti bisa cari antivirus yang punya fitur anti ransomware gitu Kak. Nah, kalau kita memasang kode atau rumus khusus di Regedit atau lain sebagainya untuk mencegah ransom dan lain-lain itu, saya rasa itu agak kurang maksimal gitu Kak. Lebih baik kita bisa masang antivirus yang berbayar. Kalau misalnya buat perusahaan besar gitu ya, kita ajukan ke perusahaan tersebut, ke bos kita dan sebagainya lah gitu yang masalah di sana, kita tawarkan untuk beli antivirus yang ada anti ransomware gitu. Itu baru bisa menjaga data kita itu aman. Tapi ya belum tentu pasti aman juga, karena dari tahun ke tahun ransomware itu terus berkembang. Contohnya yang 2019 itu key atau kunci untuk kembalikan datanya itu baru ditemukan di 2022 ini. Nah, apalagi saya yang kena 2022 kemarin di bulan 6. Jadi saya udah nyoba buat ngunjungin orang yang paham di sana atau bahkan berbayar, orang itu juga angkat tangan gitu. Jadi ya belum ada kunci buat kembaliinnya. Nah, makanya kalau untuk kode khusus dan sebagainya di Regedit itu kurang maksimal gitu Kak. Lebih baik ya kita bisa masang antivirus yang berbayar yang ada fitur anti ransomware. Atau bahkan kalau Kakak buat di perusahaan besar, kita bisa nge-backup datanya secara daily ke Google atau ke cloud. Nah, jangan nge-backup di USB atau di hard disk. Nah, itu masih bisa memungkinkan datanya itu untuk hilang. Gitu, Kak Ahmad. Oke. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Raji. Izin bertanya Kak, bagaimana mengambil kembali WA yang kena hack? Boleh dijawab Kak Wahyu? Kak Bahri, Pak Raji. Kalau mengambil WA yang kena hack sebenarnya agak rumit ya Kak, perkara berat ini. Perkara berat Kak. Jadi kalau misalnya WhatsApp kita kena hack ini, sebenarnya kan WhatsApp itu butuh login dari nomor HP. Logikanya gitu ya. Dari nomor HP butuh autentikasi dari nomor HP. Tapi kalau nomor HP-nya udah nggak ada, udah nggak aktif, ya nggak bisa lagi Kak buat balik. Makanya apalagi sekarang ya sering terjadi nih. Nomor HP yang udah nggak aktif, yang masih aktif di WhatsApp, itu bakal lahir kembali gitu. Misalnya nomor HP kita nih 0812, udah nggak kita pakai, tapi WhatsApp-nya masih ada. Nah, nanti 0812 ini bakal aktif lagi di beberapa bulan kemudian, karena sekarang di Indonesia untuk nomor-nomor yang lama itu mungkin bisa balik lagi
tapi dengan pemiliknya yang beda. Nah, makanya pernah kejadian sama teman saya, tiba-tiba WhatsApp-nya itu keluar dari grup, left dari grup, terus tiba-tiba aktif lagi nih WhatsApp-nya, tapi ternyata penggunanya beda, udah bukan dia lagi. Jadi makanya ketika HP atau nomor HP kita udah nggak kita pegang atau hilang atau mungkin nggak bisa balik lagi, tapi WhatsApp-nya masih kita pegang, kalau bisa kita backup WhatsApp-nya, kita backup chat-nya, atau kita bisa ganti nomor telepon dari fitur WhatsApp, yaitu change number. Nah, jangan mendaftarkan WhatsApp baru. Kalau mendaftarkan WhatsApp baru dengan nomor baru, ya nomor atau chat yang lama itu nggak bakal masuk lagi. Bahkan orang lebih susah untuk menyimpan nomor kita. Harus kita masukkan nomor telepon dulu baru simpan. Tapi kalau pakai fitur WhatsApp untuk mengubah nomor telepon, ya lebih mudah untuk menyimpannya seperti itu. Nah, kalau yang udah kena hack sih untuk WhatsApp agak susah ya Kak kembali, karena kalau nggak ada nomor telepon itu nggak bisa balik lagi data atau WhatsApp-nya seperti itu. Penting Jong. Oke Kak. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya. Nah, di sini yang bertanya kayaknya dari tadi yang sebelumnya ikut nanya ya, kayak Kak Wahyu, Kak Ahmad, sama Kak Eki. Nah, Kak Wahyu Ardianto boleh di-unmute aja, Kak. Boleh langsung dikatakan pertanyaannya. Biar lebih interaktif. Kayaknya malu Kak Wahyudianto, Kak. Atau Kak langsung saya jawab aja deh. Dari Kak Wahyudianto, jika suatu saat akun kita kena hack, bagaimana sih Kak mengatasi dan mencari tahu? Jadi gini Kak, kalau akun kita kena hack, ya semoga sih jangan ya gitu. Kalau akun kita kena hack, biasa hacker ini pintar gitu. Contohnya Facebook deh, Facebook kita diambil orang. Kemudian untuk ngambil datanya lagi, kita butuh email yang udah diganti. Nah, email yang diganti ini kadang dia ngisi emailnya itu ini bukan nama dia, bukan nama orang yang terdekat. Kadang dia bisa ngisi nama yang lain. Contohnya Facebook teman saya ada akun Mobile Legend yang udah ranking tinggi gitu kan. Diambil sama orang Facebooknya. Terus emailnya diganti. Jadi kan ada untuk ketika kita mau reset email, ada beberapa tampilan email yang bisa kita baca. Contohnya misalnya Muhammad Wahyu, bisa dibacanya muhyu@gmail.com gitu kan. Nah, itu kan lebih ketahuan. Nah, tapi kalau yang ngambil data sekarang itu dia lebih pintar. Jadi dia itu nggak pakai nama dia, melainkan dia pakai pengalihan lain yang otomatis susah buat kita ambil. Nah, caranya kalau misalnya kita bisa ngambil datanya, ya mungkin ada fitur, makanya harus ada fitur dua autentikasi tadi ya, atau melalui SMS, atau kalau ada yang login di tempat lain yang tidak kita kenal, itu langsung masuk pemberitahuannya ke HP kita. Untuk mencari tahu orangnya itu agak susah gitu Kak. Pada dasarnya hal yang untuk awam seperti kita, ya mau nggak mau sih emang harus mengikhlaskan. Tapi kalau misalnya kita kekeh mau cari tahu, saya lebih kurang mahir di sana. Karena ya cara yang sejauh ini saya bisa tangkap, saya mentok cuman sekedar tahu emailnya dia siapa, kemudian dia tuh cuman tahu aksesnya itu dari aplikasi apa, sama di jam berapa. Itu aja. Sementara kalau lokasi pastinya itu nggak bisa untuk tahu gitu. Ya mau nggak mau, lebih baik kita mencegah daripada ngambil lagi data yang udah hilang tersebut. Itu sih Kak. Itu dari Kak Wahyudianto. Dari Kak Ahmad, ada tanya lagi, bagaimana YouTube yang udah terblokir? Kalau udah terblokir sih Kak, sebenarnya itu kerjaan iseng hacker gitu ya Kak ya, atau yang ngambil data kita, yang dimana dia login ke akun kita, kemudian tujuannya itu untuk menghapus akun atau ngeblok akun, atau bahkan ini. Jadi caranya sih mudah Kak. Kalau misalnya Kakak benar bukan Kakak yang hapus, atau mungkin di Facebook diblokir karena ulah hacker, Kakak coba hubungi CS dari aplikasi tersebut by email dengan membawa bukti-bukti yang jelas gitu. Kapan terakhir Kakak bisa akses akun Kakak, dan kapan terakhir Kakak bisa pakai akun Kakak tersebut. Nah, nanti dikirim by email ke CS-nya. Kadang ada beberapa yang kembali. Nah, contohnya kalau kan saya sering main game nih. Game yang pernah saya mainin, akun saya itu pernah diambil orang gitu. Jadi, saya kirim email ke CS-nya, ke CS game tersebut, dengan membawa bukti
yang saya lampirkan waktu itu pembelian kayak istilahnya cash in game gitu, pembayarannya dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya akunnya itu bisa balik ke saya dengan password yang lain. Nah, mau tahu untuk di YouTube bisa, karena untuk YouTube sendiri saya sebenarnya kurang memperdalami masalah akun yang kayak gitu sih, Kak. Tapi kalau di game sih bisa. Biasanya coba hubungi by email lewat CS-nya. Kalau lagi ada anak lagi, jenis perangkat lunak apa sih, Kak, yang dapat membantu keamanan situs web kita? Kalau untuk situs web, perangkat lunak, keamanan data ya, Kak ya. Kalau yang free, misalnya Kak pakai situs webnya Blogger atau WordPress, itu seharusnya sih udah aman dari bawaan dari mereka, karena itu udah fitur dari Blogspot atau WordPress-nya yang menyediakan keamanan data atau antivirus dari mereka. Tapi kalau misalnya Kakak nge-build sendiri websitenya, ada perangkat lunak yang bisa membantu dari hostingnya, itu kita beli seperti misalnya antivirus atau HTTPS untuk security datanya atau portnya gitu. Ya, ini bisa coba seperti itu sih, Kak. Tapi kalau yang free kayak Blogspot atau WordPress, kemudian kita nge-build di sana website kita, itu harusnya sih udah aman, ada bawaan dari masing-masing platformnya gitu. Dari Kak Wahyu itu, dari Kak Eki dan bertanya lagi, kelalaian masyarakat apa yang saja biasanya terjadi sehingga mereka dapat mengetahui bahkan mengambil data pribadi. Nah, kelalaian yang sering terjadi itu gini, Kak. Pertama, kita menggunakan password yang sama di semua media sosial yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita menggunakan password yang mudah ditebak. Kemudian kelalaian masyarakat, kalau misalnya nggak pernah nonton iklan, dia nge-share status di sosial media dia, contohnya kayak, wah aku mau pindahan nih hari ini, jadi rumahnya kosong gitu kan, otomatis kadang ada yang orang di balik itu yang berbuat jahat untuk ngapa-ngapain dia gitu. Kemudian juga menyimpan data penting di dalam USB. Nah, ini harus hati-hati, karena kalau USB itu hilang, apalagi USB-nya kan nggak ada lock-nya gitu kan, jadi ketika ada orang yang jumpa, dicolok, wah dia tahu tuh data-data kita semuanya di sana gitu. Kemudian juga jangan izinkan orang yang tidak kita kenal atau mungkin tidak kita percaya untuk megang HP kita. Kadang ada orang yang iseng, misalnya cari tahu tuh di HP kita apa. Nah, makanya harus pastikan HP kita tuh ke-lock dan lain sebagainya. Banyak sih klien-klien kecil lainnya, kayak nge-share informasi secara publik gitu di media sosial kita, di WhatsApp status atau lain sebagainya gitu. Kalau bisa sih ya hati-hati mengenai itu. Dari Kak Miftahul Atfal bertanya, Kak, apakah malware sama dengan virus? Kalau penjelasan tadi, sebenarnya virus ini bagian dari malware, Kak. Malware itu artinya itu serangan aplikasi di bidang komputer atau di dunia IT yang dimana isinya itu ada virus, trojan, worm, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya virus itu bagian dari malware, Kak. Seperti itu, Kak Miftahul Atfal. Kak Gusti Jambi nanya lagi nih. Kita close sesi pertanyaan sampai 8.50 ya, Kak, biar bisa masuk ke sesi foto bersama. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya belum terjawab, kita bantu jawab deh di grup WhatsApp. Atau mungkin kalau ada yang belum bertanya lagi bisa lempar ke grup WhatsApp. Dari Kak Gusti Jambi ini masih bertanya, perlindungan hukum bagi orang-orang yang sengaja menerobos sistem keamanan suatu website perusahaan. Sebenarnya kalau ini saya kurang paham, Kak, di sana, karena ini udah belajar di ilmu hukum lagi sih. Tapi kalau yang saya tahu, biasanya apapun kegiatan cybercrime yang dilakukan, meskipun dia ngebobol suatu bank, tapi tujuannya itu buat baik ya. Mungkin nggak pernah mendengar, dia ngebobol bank, duit dari banknya tuh dia sumbangkan ke anak-anak yang kurang mampu gitu kan. Itu sih tetap aja yang namanya sebuah kejahatan yang nggak bisa dilindungi secara hukum sih, Kak. Baik itu secara sengaja ataupun tidak. Jadi menurut saya sih, setahu saya, kalau misalnya ada yang lebih tahu mungkin salah atau bisa ditambahin, nggak ada sih, Kak, pelindungan hukum bagi orang-orang yang sengaja menerobos sistem. Tapi kalau misalnya tujuannya itu nggak membahayakan, kayak saya lupa ada Badan Keamanan Cyber di Indonesia yang dulu dia itu seorang hacker, kemudian karena dia pandai di sana, dia malah diajak jadi bagian dari Indonesia untuk ngelawan hacker lain gitu. Nah, jadi ya harus kita
tahu juga gitu, nggak seperti itu. Kak Faru Raji, oke. Atas jawabannya nanya lagi, apakah aman menyimpan password di Google atau di email? Gini Kak, biasanya kalau kita login di media sosial kan ada itu fitur save password dari aplikasi ini kan. Tapi ya lebih baik sih hindari hal tersebut karena saya sendiri lebih sering nyimpan data itu, password saya beda-beda, dan saya nyimpan passwordnya itu di sebuah aplikasi Microsoft Excel, kemudian saya simpan di data komputer saya pribadi yang cuma bisa saya pegang. Jadi saya nggak pernah memanfaatkan fitur save password di Google Chrome gitu, karena itu berbahaya. Ada juga pasti bakal jebol. Dia itu lebih tepatnya lebih nyimpan di Google, tapi kan dia berkonektivitas di situs gitu kan. Sehingga kadang kalau situsnya kebobol, ya dia bisa tahu password kita. Apalagi kalau passwordnya sama. Nah, itu yang bahaya. Di website ini atau contohnya kayak di Bukalapak pernah kebobolan sama Tokopedia. Passwordnya tuh sama Tokopedia dengan situs yang lain. Nah, itu berbahaya sih Kak, seperti itu. Jadi kalau bisa ya nggak rekomendasikan sih menurut saya, tapi kembali ke masing-masing kakak atau lebih mudah untuk nge-save password di sana sehingga tidak perlu input ulang gitu kan, seperti itu. Terima kasih, soalnya pernah terjadi kepada saya. Nanti kalau Kak Ardianto mau cerita-cerita bisa deh by Wapri atau kita ntar calling-callingan. Oke, saya rasa pertanyaannya udah mulai habis Kak. Mungkin bisa kita masuk ke sesi selanjutnya. Tapi bentar Kak, tadi kayaknya ada satu pertanyaan yang kelewat. Dari Kak Rizal Fadli. Apa sih tujuan Biorka dan faktor penyebab sehingga dia berani membongkar data presiden? Nah ini saya sebenarnya agak bingung nih Kak sama Biorka ini. Biorka ini sebenarnya masuk di Indonesia itu udah lama banget. Dari tahun 2016 dia udah nyoba bobol Indonesia. Mulai dari data KPU pernah jebol. Kemudian data pengguna atau layanan IndiHome, internet, ISP, itu pernah jebol juga. Jadi Biorka ini udah nyoba kemana-mana. Cuman ya saya kurang tahu nih tujuannya apakah cuman main-main atau tujuan yang serius. Tapi ya kalau itu sih yang sejauh saya tangkap Biorka ini sih sebenarnya nggak terlalu ngebunuh banget. Istilahnya nggak terlalu membahayakan banget. Dia cuman ngambil data orang kemudian dipublish secara umum gitu kan. Bahkan dia juga menjual. Jadi selain itu kayak seorang cracker yang ngambil data tapi dia nggak digunakan. Dia lebih ngejual data tersebut sehingga orang-orang yang jahat lah yang main menggunakan gitu. Nah kayak contohnya ada pernah mungkin ngelihat foto EKTP pegang sama selfie sama KTP-nya jebol gitu kan. Nah kalau yang beli dengan tujuan jahat atau buat pinjol dan sebagainya ya kita nggak tahu sih. Semoga aja yang hadir pada malam hari ini kakak semuanya datanya juga selalu senantiasa aman dan nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih Kak Rahma Majida. Mungkin nanti pertanyaan yang lainnya bisa lempar di grup WhatsApp atau yang belum terjawab bisa kita jawab langsung by WhatsApp aja. Baik Kak Wahyu atas penyampaian materi dan tanya jawabnya yang luar biasa, sangat menjawab ya. Yang lain juga sudah bertanya aktif gitu. Untuk sesi selanjutnya sesi foto bersama. Nah, kami meminta pada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Yang tidak ada kendala sinyal boleh diaktifkan kameranya. Karena yang bantu screenshot. Ya. Ya, mulai di screenshot ya, yang slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Terakhir.
Slide ke-6, 1, 2, 3. Absensi akan segera dikirimkan ya, sebentar Kakak. Nah, silakan kepada para peserta kakak untuk mengisi presensi pada link yang sudah diberikan melalui room chat oleh panitia. Dan alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Saya Rahma selaku MC dan moderator mohon undur diri dan maaf apabila ada kesalahan kata. Kami segenap Sangga Kerja Latihan Bersama Saka Bakti Wisata Tingkat Nasional 2022 mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah hadir di acara UAS edisi ke-17. Kak Rahma, izin. Kak Bamsar kayak udah bergabung deh. Kak Bambang Sarjono. Oh iya. Izin Kak Bamsar, mungkin ada yang mau disampaikan Kak sebelum acara ditutup Kak? Kak Bambang Sarjono udah hadir, udah rawuh. Mohon arahan asupan sambutan beliau, nggak apa-apa, di akhir acara. Monggo Kak Bamsar. Masih di mute. Masih di mute Kak. Tadi lagu Pramuka Peduli tetap kita tayangkan Kak. Monggo Kak. Apakah suara saya bisa didengar? Siap. Ampun. Oh, baik. Baik kakak sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Kakak sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas undangan malam ini. Saya saat ini berada di Kota Semarang, kotanya Kak Haryadi ini. Nah, kebetulan ada kongres seminar kulit, di mana istri saya mengikuti, sehingga saya sebagai pengawalnya saja. Nah, Kak, saya langsung saja bahwa yang saya dengarkan kurang lebih 1,5 jam yang lalu itu sangat luar biasa. Hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Kak Wahyu dari Batam ya. Saat ini saya berada di Bapelkes Kota Semarang, di mana di depan saya, ini di depan gedung kami ini ada gedung pramukanya Warga Jawa Tengah. Nah, jadi dekat sekali. Kakak Wahyu, kami ucapkan terima kasih atas penyajian ini. Dan kakak tahu bahwa hal-hal yang sudah dibahas itu luar biasa. Kejahatan cyber ini sudah luar biasa. Dan kalau saya mendengarkan tadi, Kak, itu rasanya kok ya gampang-gampang susah. Atau susah-susah gampang untuk mengatasi. Jadi kok rasanya kok lebih banyak sulitnya ya. Karena apa? Saya pernah diskusi dengan Menteri Komunikasi waktu itu, bahwa beliau cerita bahwa kantornya itu juga setiap minggu itu menutup berita hoax, dan juga mungkin situs-situs yang tidak benar dan juga melawan cyber ini. Katanya ada, kalau setiap minggu ada 300, itu hari Seninnya sudah ada lagi 400. Begitu juga itu yang 400 dihilangkan, minggu depannya sudah ada 450. Jadi ada saja yang dikerjakan oleh para hacker ini untuk membobol atau mengacaukan dunia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begini, kakak sekalian kan kita para peserta ini kan semuanya ya peserta yang luar biasa. Rasanya Kak, saya juga bertanya-tanya sesungguhnya, yang disasar itu apakah hanya orang-orang penting? Data-data penting yang menggunjang-gancingkan dunia itu yang disasar. Ternyata tidak.
para hacker itu juga pokoknya semua kena imbasnya. Kayak meletakkan satu granat di suatu tempat itu mungkin ada yang terkena, ada yang tidak, tapi lebih banyak terkena. Jadi lebih banyak pada untung-untungan. Nah, masalahnya yang atau siapa yang lagi apes kena, tapi masalahnya siapa yang apes, siapa yang beruntung kita nggak tahu. Nah, kiat-kiat dari Kak Wahyu tadi yang disampaikan sangat luar biasa, Kak, bagus sekali. Cuman saya tidak yakin ya bahwa semua upaya yang dilakukan, walaupun dilakukan nanti bisa aman. Jadi caranya mencegah sebenarnya dari kita sendiri. Tidak semua informasi kita berikan secara bebas di media sosial. Data-data kakak, apalagi potret-potret, yang selektif sajalah. Memang saat ini cenderung orang mencari panggung, kepengen terkenal, kepengen dikenal, kepengen banyak kenalannya. Syukur-syukur jadi duit. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya melalui TikTok lah, melalui Hello, melalui apapun juga sering supaya terkenal. Nah, cuman juga tidak tanpa risiko. Risikonya dibobol, di hacks dan juga digunakan dan wah ini yang sudah susah. Nah, yang perlu kita ketahui, tahanlah rasa ingin terkenal, rasa ingin mendapatkan keuntungan, tahanlah rasa ingin menjadi apapun. Jadi melalui media massa, media sosial. Jadi kita bisa lakukan untuk hal-hal yang penting saja. Nah, itu saran dari saya. Hanya saja, memang dalam teknologi itu selalu ada positif negatifnya, plus minusnya, dan selalu ada kerugiannya. Bagi katakanlah kakak-kakak yang masih katakanlah punya usaha yang ingin terkenal, punya baru merangkak untuk mendapatkan penghasilan, itu kan menggunakan medsos untuk mempercepat, mungkin juga akan mendapatkan keuntungannya, tapi tetap hati-hati. Nah, kata-kata hati-hati ini gampang saya ucapkan, tapi kalau lihat dari presentasi Kak Wahyu dan kiatnya itu juga tidak tanpa risiko. Nah, tapi sebagai penutup saya sampaikan bahwa jangan putus asa, Kak. Kita tetap upayakan, dan yang paling penting tahan diri sendiri untuk tidak ingin terkenal, ingin apapun lah. Itu mungkin salah satu saran dari saya. Mungkin itu saja komentar untuk malam hari ini, dan sebagai penutup, dan saya kembalikan ke Kak Rahma atau Kak Haryadi. Terima kasih Kak, dan sehat selalu semuanya. Salam Pramuka. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Bang Sarjono atas tambahannya untuk kita semua. Kembali lagi, jangan lupa para peserta untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan. Tinggal pilih menu absen dan evaluasi ya kakak-kakak semua. Kami segenap Sangga Kerja Latihan Bersama Saka Bakti Wisata Tingkat Nasional 2022 mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah hadir. Nah, pemberitahuan kepada para peserta untuk tetap stay tune agar mendapatkan info terbaru mengenai kegiatan kami di Instagram @latbernassbh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam SB. Salam. Shalom.